Baiklah, gua akan mencoba untuk mengungkap Panji ini waktu kuliah manusianya seperti apa. Waktu itu gue pernah bikin video tentang waktu gua zaman SD dan cukup rame ngomongin soal nilai gua waktu SMA dan cukup ramai. Nah sekarang kita ngomongin soal masa-masa gua kuliah. Gua naruh sebuah foto di Instagram, foto kelulusan gua. Dan abis itu gue kasih kesempatan orang untuk nanya apapun terkait kuliah, nanti akan gue jawab-jawabin. Disemprotnya pakai kata-kata, bukan pakai disinfektan gitu. Iya. Untuk dianggap puas, jenazah yang udah beres mesti angkat jempol dulu. Ya, itu bagus tuh. Sederhana, singkat, dan bagus. Tugasnya Gilang sekarang mencari contoh kasus dari pihak lain. Misalkan teman saya atau salah satu klien kami. Ini aja gue bukan ngelawak aja dianggap dark jokes, dimana gue ngelawak gitu loh. Oh, sekarang dia tukang bully yang senang mengajar. Lucu banget dah murid-murid gue nih hari ini, kocak dah lu semua dah. Untuk preambule, untuk ngebuka, gue kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung, di Fakultas Seni Rupa dan Desain, ngambil jurusannya desain, program studinya desain produk. Gue masuk tahun 97 dan lulus 4,5 tahun, yang berarti tahun 2001-an lebih, 98, 99, 2000, 2021. Mungkin gue lulusnya 2002 Juni ya. Juni 2002 kali, gue lupa. Sudah lama sekali. Ya 20 tahunan lalu, sudah lama sekali. Gue lupa. Kalau ada yang lahir ketika gue lulus, sekarang orangnya juga udah lulus kuliah kelihatannya. Atau mungkin hampir lulus kuliah. Ya itu adalah kuliah gue. Gue kuliah di Bandung, gue datang dari Jakarta, kemudian ngekos di Bandung, kemudian setelah 4,5 tahun kuliah, lulus, gue kerja dulu, sekian lama di Bandung sebelum akhirnya balik lagi ke Jakarta di tahun 2005. Oke, mari kita mulai jawabin pertanyaan. Pertanyaan pertama, ini ada banyak pertanyaan yang panjang-panjang ceritanya. Jadi gue coba jawabin yang pendek-pendek dulu ya, yang gampang diceritainnya. Dan nanti yang panjang-panjang kita bahas di video yang lain aja. Mungkin gue harus nyari satu teman kuliah dan ngobrol sama dia, habis itu menjawab pertanyaan tersebut bersama dengan dia. Oke, kita coba yang gampang-gampang dulu. Yang pertama adalah Ahmad Fuad Juragan nih, Juragan dari Tulungagung. Dia bilang, semasa kuliah, genre musik apa yang paling suka didengar? Hip hop. Dari gue SMP. Sampai gue kuliah juga masih. Gue dari SMA seneng banget sama Will Smith, lanjut ke kuliah masih suka sama Will Smith. Tapi gue diketawain sama temen gue punya temen namanya Sule. Sudah bilang, lu suka dengerin rap? Yang lu dengerin siapa? Will Smith. Yah, Will Smith. Maksudnya DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Enggak, Will Smith. Maksudnya Getting Jiggy With It. Yah, itu. Terus udah gitu, dia bilang, dia bilang, coba ngobrol sama Ucok. Ucok itu senior gue, angkatan 95, Sule, orangnya udah almarhum, sekarang orang baik banget, dia angkatan 93. Gue disuruh ngomong, coba ngomong sama Ucok deh, desain produk juga tuh angkatan 95. Dia tuh rapper, dia tuh rapper keren tuh. Tanya sama dia soal Public Enemy. Terus gue ngobrol sama Ucok yang kasih tahu gue soal Public Enemy. Terus Ucok bilang, di depan kampus kita, itu kan ada Masjid Salman, itu kalau Jumatan tuh suka ada yang jual-jual kaset. Jual kaset gitu, kaset-kaset bekas gitu. Coba lu cari di situ deh, kayaknya ada Public Enemy. Terus gue ngoprek di situ, gue malah nemu Tupac yang double album, All Eyes on Me. Dua-duanya ada di situ. Itu album keren banget. Itu album Tupac Shakur baru keluar dari penjara. Gue nggak dapet album Public Enemy-nya. Udah setiap hari Jumat gue nyari. Akhirnya Sule almarhum yang minjemin kaset Public Enemy-nya ke gue, nih pegang, dengerin aja dari gue gitu. Sekarang dunia mengenal Ucok dengan Morg Vanguard, dan
banyak orang mengenal dia sebagai bagian dari Homicide. Itu dia jawabannya. Terus, oke, gue tandain dulu sudah dijawab. Gabriel Febrianti, coba cerita love life masa kuliah. Singkat aja ya, mungkin kapan-kapan yang lebih panjangnya. Love life masuk kuliah, gue masuk 97, itu baru aja putus dari pacar pertama gue waktu gue SMA, yang gue bahas di Pragiwaksono Stand Up Comedy Special. Masuk ke Bandung, gue tuh masih galau berat, karena namanya juga pacar pertama ya, masih sayang banget gitu. Walaupun gue juga sebagai pacar tolol sih, gue pacar yang tolol, pacarnya juga cuma 5 bulan 3 hari, apa yang gue harapkan kan sebenarnya. Tapi masih patah hati, terus Bandung itu kan, gue gak tau Bandung sekarang ya, tapi Bandung pada zaman gue kan romantis sekali gitu, kota yang mellow gitu. Gue dulu menghabiskan waktu tuh jalan kaki di kota Bandung. Zaman gue, Cipaganti itu enak sekali untuk dipakai jalan kaki. Saat itu gue ngekos di Cipaganti, kosan agak lebay mahalnya. Habis nggak tahu, namanya juga anak baru kan. Terus gue suka jalan ke bawah Cipaganti, terus aja. Kalau lagi sore, sejuk, terus kadang-kadang ininya turun, daun-daunnya turun, terus ke jalan aja, muter, Ciampelas, balik lagi. Udah aja, cuma gitu doang, galau. Dan gue dulu mikir, kenapa nggak kelar-kelar nih galau nih. Karena cukup lama. Waktu itu, zaman gue kuliah, angkatan gue baru masuk, tahun 97, itu tuh gue diceritain, si ini tuh suka sama lu. Cewek yang cantik dan cukup populer di angkatan gue. Si ini tuh suka tahu sama lu, gitu. Terus teman-teman gue pada pacaran kan, karena si ini suka sama dia, si ini suka sama dia. Kan biasanya kalau angkatan pertama kan, namanya juga baru masuk gitu, taksir-taksiran terus jadian. Tapi, walaupun gue juga merasa dia cantik, tapi gue nggak pengen pacaran sama dia, karena pala gue masih di mantan gue. Orang-orang, goblok lu. Dia suka tahu sama lu, dia bilang sama pacar gue suruh gue bilang ke lu, udah pacarin kan, lu nggak punya pacar. Ya tapi gue nggak mau gimana, namanya juga nggak mau. Terus udah aja, gue bingung kapan gue bisa jatuh cinta sama orang lagi. Lalu masuklah angkatan selanjutnya, angkatan 98. Nah waktu itu ada cewek lewat, terus gue ngerasa cantiknya cewek itu ya. Terus istilahnya kayak suka gitu. Tapi nggak pernah gue niatin, cuman cantiknya cewek itu. Terus gue menyadari, gue udah bisa suka orang. Oh, kayaknya gue udah bisa gitu. Pada akhirnya gue jadian sama orang dari angkatan tersebut, tapi bukan perempuan tadi. Nggak usah gue sebut namanya, rame nanti, karena nggak ada yang tahu nih kejadian ini. Termasuk anak angkatan 98 akhirnya gue pacarin. Nah, tapi angkatan 98 yang gue pacarin itu masih lama. Gue sempet naksir sama cewek lain lagi. Seorang seniman. Nah, ini juga drama lah. Ini gue naksir sama cewek ini, terus cewek ini membuat gue, karena gue ini ya, orang gue pacaran pertama kali juga baru kelas 1 SMA, gue rada-rada mellow gitu, kasi bikin puisi gitu-gitulah, nggak jelas banget ya. Terus ternyata nggak jadi sama cewek ini, dan sempet ada ekstrim banget lah, panjang ceritanya kapan-kapan. Gue sempet naik genteng gara-gara gue patah hati sama perempuan. Ini panjang ceritanya sama perempuan ini, panjang ceritanya, panjang banget. Tapi akhirnya gue gagal dapetin si cewek yang lagi gue deketin ini. Terus di tengah-tengah itu ada temen gue yang bilang, si itu suka tahu sama lu. Terus gue liat orangnya lagi sibuk ini, keramik, sibuk ini. Apaan sih? Nggak serius gue, dia bilang dia suka sama lo gitu. Aneh banget itu. Cuman karena gue lagi butuh rebound, akhirnya gue deketin, akhirnya gue pacarin. Jadian deh gue sama perempuan itu, pacaran selama 3,5 tahun. Di tengah-tengah itu, kayaknya sampai gue kuliah apa enggak ya, gue lupa deh. Sampai gue lulus kuliah atau enggak? Sampai gue lulus kuliah. Gue lulus masih sama pacar gue yang itu. Terus setelah itu gue ketemu Mila, terus selingkuh sama Mila, terus putus sama yang saat itu gue pacarin, terus pacaran sama Mila, terus udah nikah sampai sekarang. Gitu. Itu singkat guys, singkat lah, lumayan singkat lah, karena aslinya panjang banget itu. Ada Jim Rizaldi, jelasin pas zaman ospek FSRD. Ospek FSRD itu ospek yang lucu. ITB itu dikenal ospeknya
sangar, tapi itu sejujurnya itu untuk anak-anak teknik, anak-anak mesin, anak-anak sipil, anak-anak minyak, geodesi, geologi, gitu-gitulah. Sangar-sangar tuh emang tuh. Kalau di seni rupa, ospeknya tuh lucu, ospeknya tuh tematik gitu. Waktu gue masuk, itu yang ospek gue angkatan 94, temanya adalah rock glamour. Jadi seniornya itu pada dandan, kadang-kadang dia dandan jadi Kiss, kadang-kadang dia dandan jadi Manowar gitu. Dandanannya rock banget, gondrong-gondrong gitu kan, pakai pakai jaket kulit tapi nggak pakai daleman. Ada yang pakai legging macan tutul, terus bajunya temen gue sampai sekarang masih satu grup WhatsApp sama gue. Baju, aduh, jadi kayak nggak jelas banget. Terus naik kuda, jadi kayak dia apa sih nih? Ospeknya tuh tematik gitu. Terus waktu anak itu 97, waktu 98 temanya apa ya? Gue lupa deh. Waktu gue ngospek temanya adalah Asterix. Karena waktu gue ngospek angkatan 2000, film yang lagi populer tuh adalah Gladiator. Terus kita bilang sama anak-anak angkatan 2000, semuanya jadi orang Romawi gitu. So, wah keren nih kita jadi Romawi gitu. Ya mereka nggak tahu seniornya jadi Galia kan. Kalau baca Asterix kan orang Romawi kan digebugin mulu ya sama Galia. Gue jadi Panoramix waktu itu, ada teman gue Adi Boncel karena dia kecil dia jadi Asterix. Gitu-gitulah, jadi ospeknya tuh selalu lucu. Dan senior seni rupa itu bukan mau menekan mental. Senior-senior itu selalu menganggap ospek sebagai kesempatan untuk tampil. Mereka tampil aja. Ospeknya tuh ngelawak gitu. Gue inget Candil, tahu Candil Serious Band yang suara tinggi? Sekarang udah nggak di Serious, tapi lo masih inget kan? Serius, suaranya kan tinggi banget kan. Terus waktu itu kita pernah di ospek sama swasta. Swasta tuh yang di atas angkatan yang ngospek kita. Terus kita disuruh niru suaranya Candil nyanyi. Kalau nggak nyampe, kita semua disuruh push up. Jadi dia nyanyi gitu suaranya tinggi banget. Kecap asli sari, kecap lu bermutu tinggi. Tapi itu ngomong-ngomong iklan kecap Sunda. Tapi jauh lebih tinggi dari itu. Terus kita disuruh nyanyi setinggi itu, yang nggak bisa disuruh push up. Alhasil dari 114 anak, 113 disuruh push up karena ada satu anak perempuan suaranya setinggi sama Candil. Tapi kita push up juga sambil ketawa-ketawa. Karena anjing ini ospek macam apa, kenapa kayak gini? Dan kalau lu ketawa, lu dihukum. Nah, gue sering banget kena hukum karena gue ketawa. Jadi, kalau zaman sekarang orang suka bilang, si Panji kalau nonton stand up ketawa mulu dah atau ketawanya lebay. Gue dikenal nggak bisa nahan tawa waktu gue di ospek. Gue ketawa mulu. Dan gue sering banget dihukum karena ketawa mulu. Dan kalau lagi di barisan, iya si Panji ngaran aja. Dia nggak bisa nahan ketawa. Tuh semuanya tuh, aduh gue inget banget senior-senior gue tuh di depan gue. Kamu yang nggak bisa nahan ketawa. Terus muka-mukanya dianeh-anehin, terus gue tahan. Terus akhirnya jadi ketawa. Akhirnya ketawa suruh push up, gitulah. Lucu banget. Itu adalah masa-masa yang lucu lah, ospek FSRD. Ospeknya jalan selama 1 tahun. Ospek FSRD. Itu ceritanya. Labibah Madin. Coba gambar dong bang kalau beneran FSRD ITB. Ya gue mah sering gambar. Kan gue pernah bikin komik tuh, The Galings tuh. Coba lu cari deh. Coba lu googling The Galings. Kayaknya komik gue masih ada. Terus apa lagi nih? Paul Joseph. Gimana cara abang bisa lolos masuk FSRD ITB? Proses belajarnya biar lolos masuk. Jadi gue tuh gini, mungkin ceritanya gue tarik mundur aja. Gue tuh tahu FSRD ITB gara-gara gue telat masuk ke sekolah gue di SMA. Gue kan sekolah di College Gonzaga. Di College Gonzaga, kalau lu nyampe-nya telat dari jam 7, lu nggak bisa masuk. Pelajaran pertama ditutup dulu pagernya. Jadi lu terpaksa nunggu di luar. Habis itu, pelajaran kedua, istirahat pertama tuh baru buka, baru boleh masuk. Nah, gue terlambat karena kan mobilnya tuh cuma satu. Nyokap ngantar adik gue dulu, ngantar kakak gue, baru ke tempat kerja nyokap. Jadi kayaknya ada kendala gitu, gue lupa, akhirnya terlambat. Jarang-jarang gue terlambat. Biasanya tuh
Dan lu tahu ini, kalau misalnya rumah lu jauh, biasanya nyampe sekolah lu tuh lebih dini gitu. Karena sekolah lu jauh, jadi lu berangkat lebih awal, akhirnya karena belum ketemu traffic, nyampenya malah kepagian gitu kan. Nah, saat itu tuh gue nggak tahu kenapa terlambat, jarang-jarang gue terlambat. Terus kalau terlambat tuh orang pada makan di luar. Ada kayak Batagor Jaja di Gonzaga tuh. Ada soto, siapa nama tukang sotonya gue lupa. Gue makan Batagor. Terus gue denger senior gue cerita bahwa dia seneng banget masuk seni rupa ITB. Terus gue seni rupa ITB itu apa? Terus gue diceritain, terus gue langsung, wow, ini kampus buat gue nih. Karena gue emang dari dulu suka gambar kan. Terus akhirnya gue tanya-tanya banyak gimana caranya masuk ke seni rupa. Terus disarankan untuk ikutan Villa Merah. Villa Merah itu adalah kursus persiapan untuk masuk FSRD ITB. Yang ngajarin adalah senior-seniornya. Nah jadi gue ikutan tuh Villa Merah tuh. Jadi gue setelah lulus, Villa Merah tuh ada yang setahun, ada yang 3 bulan. Gue ngambil yang 3 bulan. Setelah lulus dari Gons, gue ngambil UMPTN, tapi nggak gue niatin karena kepala gue fokus gue pokoknya hanya mau masuk seni rupa ITB. Gue nggak niat masuk lolos UMPTN, orang gue nggak belajar, main game gue. Terus Villa Merah selama 3 bulan, terus diajarin semua yang dibutuhkan untuk masuk seni rupa. Belajar gambar bercerita, belajar gambar kreatif, belajar itu semua. Akhirnya pas gue setelah 3 bulan, dan itu 3 bulan pertama gue di Bandung itu menyenangkan sekali. Sendirian, ngerasain ngekos untuk pertama kali. Bandung tuh cantik banget, gue bingung sama tuh kota. Cantik sekali kota itu. Terus gue ngekos nggak jauh dari Villa Merah. Itu dia alasannya kenapa gue waktu itu ngekos di Cipaganti. Karena waktu itu Villa Merah di Cipaganti. Gue cuma jalan sekitar 250 atau 300 meter udah nyampe Villa Merahnya. Dan ketika gue keterima, gue lanjutin ngekos di situ. Itulah persiapan gue sampai masuk seni rupa ITB. Terus Yuda Bazo, ngekos di mana bang waktu kuliah? Kos pertama gue di Cipaganti, gue dapat dari dulu tuh ada layanan nyari kos, namanya La Maison. La Maison tuh bahasa Spanyol atau bahasa apa ya? Spanyol kayaknya untuk rumah, ya atau tempat tinggal. Terus lu belum ada website nih, jadi lu nyamperin tempatnya kayak sebuah rumah kecil, terus kasih tahu budget lu berapa, kasih tahu lu pengen area mana, abis ntar dikasih listnya tuh di print sama dia. Nanti printnya lu bawa dari rumah ke rumah. Gue kasih tahu budget gue berapa, kayaknya antara 350 sampai 500, gue lupa kosan budget. Ya nggak ya, lupa gue, 250 ya, gue lupa. Terus keliling-keliling, terus dapat satu kosan di Cipaganti. Posisinya tuh kalau lu pernah ke Cipaganti yang pas ujung banget sebelum ketemu Setiabudi, di kiri itu kan ada ayam goreng Suharti, di seberangnya ada rumah. Nah itu rumah kosan gue. Kosannya kecil banget, saking kecilnya tuh kalau gue gini tuh nyentuh ini tembok, kecil banget, bayar mahal. Nggak tahu, waktu itu bilangnya kalau misalnya ada kamar yang kosong nanti pindah, ya oke kalau gitu untuk sementara di situ. Kecil banget, cuma dapat satu tempat tidur, nggak ada apa-apa, nggak bisa naruh rak gitu, kayak gudang sebenarnya, cuma dipaksain untuk jadi kamar. Nyokap gue ngeliatnya, ya udah untuk sementara aja dulu Mas ya, ini kan deket sama si Villa Merah. Nah, setelah dari kamar kecil itu gue pindah ke kamar yang lebih gede. Itu gue cukup lama di situ. Kayaknya gue sampai tahun ketiga deh gue di Cipaganti. Sampai akhirnya gue dikasih surat di kosan gue disuruh pindah karena rumahnya dijual. Akhirnya gue pindah. Kalau gue nggak salah, gue pindah ke Cembeluit, tapi Cembeluit bawah, Cembeluit 42, deket Gandok bukannya namanya, gue lupa. Cembeluit 42 bawah banget, seberangnya Gembul. Kalau pada tahu Gembul, nggak tahu sekarang masih ada atau nggak. Gembul tuh kayak warung mie yang legendaris lah. Gue di situ, salah. Gue pindah ke Kanayakan dulu, Kanayakan atas. Rumahnya rumah temen gue Aryo. Di situ ada 3 kamar, diisi sama Aryo, yang sekarang jalanin Karya Karsa, Rama, yang sekarang jalanin Think Web, dan juga salah satu komisaris di Comika, dan gue, bertiga. Gue cukup lama di situ. Rumahnya tuh rumah keluarganya Aryo, jadi Aryo adalah
ibu kos kami, terus gue tinggal di situ, terus gue lupa sih urutannya yang mana, tapi pokoknya gue sempat tinggal kos di situ aja, dan cukup lama di situ. Itu satu-satunya tempat kos yang gue ambil dan gak ada pembantunya, jadi nyuci sendiri segala macam. Abis itu gue itu tadi udah Cipaganti, Kanayakan, terus ke Cimbuluit 42. Gue di situ juga ngekos cukup lama. Itu adalah masa itu gue di situ kapan ya? Pokoknya gue udah masuk Hard Rock FM tuh. Dan bahkan gue waktu masih zamannya selingkuh sama Gamila tuh gue di situ. Habis itu gue sempat pindah ke Linggawastu kosan. Sebentar doang di seberang pacar gue saat itu. Habis itu gue sempat pindah ke satu tempat lagi nggak jauh dari Jalan Diponegoro. Jadi 5 kali gue pindah kosan. Tapi kosan favorit gue Kanayakan. Karena habis itu gue bertiga disebut kayak bertiga mulu kemana-mana, Aryo, Panji, sama Rama, karena kami satu rumah. Dulu kalau kita jalan menuju Kanayakan itu selalu ada 3 ayam. Selalu bertiga, persis kayak gua, Rama, sama Mario. Makanya kami disebut ayam-ayam Kanayakan. Itulah kosan kami selama di Bandung. Kosan gue. Agnes Kurniawati, kalau mau titip absen, nitipnya ke jenis teman yang bagaimana? Gue nggak pernah seumur-umur gue kuliah titip absen. Karena nggak ada fungsinya kalau di kuliah gue ya. Pertama, kita nggak pengen. Kuliah gue menyenangkan beneran deh. Kuliah desain produk itu menyenangkan. Karena gue ngambil jurusan yang gue suka, berkesenian gitu. Walaupun gue nggak selalu bagus nilainya karena gue tolol dan ada beberapa yang gue emang nggak bisa. Gue cuma kuat di hands free doang aja. Tapi gue suka sama kuliahnya sebenarnya. Gue nggak pernah kepikiran untuk, males banget. Cuma satu pelajaran yang gue malas dan itu adalah fisika. Itu pun gue tetap suka karena gue ngerti kenapa gue mesti belajar itu, karena gue kan desain produk, gue harus ngedesain sesuatu. Jadi gue nggak pernah nitip absen, nggak pernah bolos, tapi bolos tuh nggak, udah bolos aja, ngapain nitip absen, nggak perlu. Yang penting tugas yang mesti dikerjakan pada semester tersebut selesai gitu. Jadi nggak pernah nitip absen. Dari Desugi 93, kalau nggak salah di jurusan desain ya Bang, pengen lihat desain karya Abang. Sejujurnya, gue nggak megang sama sekali, nggak peduli juga. Nanti gue coba cari tahu ya, apakah gue masih bisa temukan atau gue masih punya foto-foto tugas-tugas gue. Tapi sebenarnya tugas-tugas gue, jadi desain produk itu ada beberapa. Oke gini. 281. Jadi desain produk tuh 28, satu itu adalah pembelajaran pertama. Jadi ada 281, 282, 283 dan seterusnya. 281 tuh kayaknya basic design deh, basic design. Gue nggak tahu nama mata kuliahnya apa. Tapi 282 tuh rekayasa, belajar soal rekayasa, belajar soal ulir, belajar soal gitu-gitulah pokoknya, rekayasa sederhana gitu. 282, 283 itu adalah belajar desain produk industri. Di tahun ketiga itu juga gue magang, ada kayak magangnya. Gue magang waktu itu di 347 sama Dendi. Bikin tas untuk server. Terus 284 itu teknologi. Gue bikin alat presentasi dengan menggunakan hologram, 3D hologram. Kayak kalau lu ngelihat di film Avenger, terus Tony Stark yang kayak gitu-gitu, gue mata kuliahnya itu. Dari situlah gue sadar pentingnya belajar fisika, dan itulah masa-masa ketika gue sering ke fakultas FT ya, fisika teknik. Apa sih gue lupa deh. Pokoknya gue ketemu sama Pak Kusmanto Kadiman, belum jadi rektor. Pada akhirnya terus jadi rektor. Terus 285 tuh namanya apa ya, kolokium ya atau apa sih. Terus habis itu tugas akhir gitu. Nah, setiap itu desainnya beda-beda. Ada mata kuliah ergonomi, ada mata kuliah semantika desain, masing-masing ada mata kuliahnya sendiri-sendiri. Jadi desainnya beda-beda.
Ada mata kuliah yang, gue lupa nih mata kuliah apa, tapi mata kuliah yang harus membuat sebuah produk, tapi ada unsur tradisi. Waktu itu gue ngambil dari, karena gue orang Sumatera Selatan, gue ngambil dari botakan. Botakan tuh sebuah kotak obat tradisional. Ini sebenarnya ngambilnya dari Cina sebenarnya sih. Dari Cina, tapi jadi kultur Palembang juga. Kotak gitu, tempat orang naruh obat. Gue ambil inspirasinya untuk gue bikin, ini salah satu produk yang gue desain terfavorit gue. Gue bikin tempat aromaterapi. Sayang gue nggak ada ininya, nggak ada dokumentasi. Tapi ntar gue cari deh. Terus dia Ayu Ristiningsih, pernah bingung nggak bang? Habis lulus kerja apa? Habis lulus kerja apa? Pertama ngelamar mau kemana? Nah, untungnya tidak. Gue udah tahu apa yang mau gue lakuin setelah gue kuliah. Dan itu tidak menjadi desainer, menjadi entertainer. Karena sambil kuliah, gue udah siaran radio. Dari siaran radio, gue mulai nge-MC. Dari nge-MC, gue mulai presenting. Gue udah tahu arah gue mau kemana gitu. Jadi, gue nggak bingung. Karena lulus kuliah pun, ijazah baru gue ambil tahun 2000. Ijazah tuh gue ambil waktu gue mau tur ke Amerika. Itu berarti 2014. Gue lulus 2001 apa 2002. Ijazah baru gue ambil 2014 karena salah satu syarat untuk visa P1, P2, performer untuk ke Amerika Serikat untuk bisa tur tuh harus ada ijazah. Sulit. Jadi ya gue nggak pernah pusing karena gue tahu apa yang mau gue lakuin. Dimas 75. Dulu waktu masuk ITB, itu karena kemauan sendiri atau disuruh bang? Proses masuk keterimanya gimana? Seketat sekarang nggak? Gue nggak tahu kondisinya sekarang gimana ya, tapi waktu itu tuh dari, kalau gue nggak salah, infonya itu 3.500 orang daftar, apa 7.500 orang daftar, pokoknya ganjil lah. Tapi nggak 5.500 gue tahu. Jadi kalau nggak 3.500 apa 7.500, kayaknya 3.500. 3.500 orang daftar untuk FSD dari ITB, yang keterima di angkatan gue tuh 114 orang saja. Kalau prosesnya, tadi gue udah cerita, nggak dipaksa, emang gue pengen. Terus gue ingat, pada hari pengumuman, jadi bukan cuma gue doang. Jadi gini, setelah kami selesai Villa Merah, kami terus ujian. Ujiannya tuh waktu itu di sebuah sekolah gitu. Ujiannya kita mesti tahu kita ujian FSRD ITB di sekolah mana, terus kita ke sana bawa alat tulis segala macam. Terus masuk ke kelas-kelas. Terus di antara yang ada di kelas, ada orang bajunya aneh-aneh, ada yang pakai piyama, kata gue. Cielah, seni rupa banget nih gitu. Belakangan gue tahu tuh ternyata senior, anak-anak FSRD ITB yang emang usil, pengen lihat anak-anak baru ada yang cakep atau enggak, kayak siapa aja. Terus nanti di antara mereka ada yang usil, mereka gambar bagus banget karena mereka emang udah anak seni rupa. Terus mereka bawa kertasnya ke depan kelas, ditaruh di papan, terus dia lihat dari jauh. Terus kita semua ngeliat, anjing bagus banget gambarnya, buset. Gue mesti ngelawannya kayak begitu, terus dia ambil lagi, terus dia terusin lagi gambar. Padahal dia bukan peserta, dia cuma senior yang usil pengen menekan mental kami. Terus gue ngegambar, saat itu tugasnya disuruh gambar pasar, boleh pasar modern, boleh pasar tradisional. Tugasnya cuma gitu doang, tapi karena di Villa Merah, kami diajarin gambarnya harus bercerita, harus jelas, harus komunikatif, dan harus bercerita gitu. Jadi gue di kertas A2 ya, A2 ya kayaknya, di kertas A2 gue gambar suasana di department store, tapi dari balik etalase kaca, jadi POV gitu. Jadi ada tangan di sini, terus ada anak lagi mau beli sesuatu, terus di belakangnya ada banyak cerita, ada banyak kejadian. Kebetulan gue seneng banget baca Donald Bebek. Lu kalau inget majalah Donald Bebek, coba lu baca baik-baik ya. Lu baca ceritanya, lihat yang ada di belakang setiap panel deh. Di belakang setiap panel selalu ada kejadian aneh gitu. Nah, gue tuh udah tahu itu. Nah, waktu gue gambar,
dari eskalator ada yang jatuh, ada yang makanannya jatuh, dimarahin. Pokoknya ada banyak banget kejadian, ada maling dalam satu gambar. Habis itu gue gambar kreatif, terus ada ujian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus selesai. Habis itu diterima. Dan waktu diterima, kan kita balik ke Jakarta kan, terus udah gitu ada hari di mana pada hari tersebut pengumumannya akan ditaruh di koran Pikiran Rakyat. Pikiran Rakyat nggak ada di Jakarta, jadi kami mesti ke Bandung. Nah, gue ke Bandung bersama dengan sahabat gue Renaldo Harbian Aipasa almarhum, yang jadi inspirasi karakternya Jaka di film Partikelir. Waktu gue nyampe sana, gue lupa mau kemana kami mesti nyari, itu gue lupa. Terus kami lewatin Sabuga. Sabuga tuh masih baru tuh tahun 97, kayaknya berdiri tahun 96. Sabuga tuh ada kayak gedung Sasana Budaya Ganesha, gede banget. Gue pernah stand up di situ, gue pernah nge-rap juga di situ belakangan. Terus itu suka jadi tempat wisuda. Terus ada lapangan sepak bola bagus banget, ada kolam renang bagus banget, ada lapangan basket outdoor bagus banget. Terus gue ngeliat, terus gue itu posisinya tuh dari atas tuh, jadi bukit ke bawah gitu. Dari atas gue ngeliat, ya ampun bagus banget, ampun ini kompleks bagus banget, kampus apa ini kok fasilitas olahraganya keren banget, masih baru tuh. Belakangan gue tahu ternyata main basket di situ nggak enak karena licin lapangannya. Terus gue bilang, ya ampun bagus banget, gue pengen main basket di situ, pengen main bola di situ, ya ampun bagus banget. Terus gue jongkok bengong, terus gue denger supir gue Pak Wito ngomong sama nyokap gue, Bu, kalau Mas Panji nggak keterima gimana ya? Terus nyokap gue, gitu. Terus akhirnya kami lanjut, ada Naldo juga di situ. Akhirnya kami lanjut, terus kami beli Pikiran Rakyat. Pertama kali gue ngeliat, nama gue sama nama Naldo nggak ada. Gue baca Panji, nggak ada. Yang gue temukan ada orang namanya Golden E.T. Ada Golden E.T. Golden E.T. nama macam apa itu? Gue cari, dia nggak keterima. Ya sedih deh, nggak keterima. Ya sedih. Berdua sama Naldo. Tiba-tiba Naldo bilang, Ji ada nama lu. Pas gue liat, oh iya bener ada nama gue. Wah, gue happy. Terus, kayaknya nama lu ada kali. Terus gue cari-cari, ternyata namanya Naldo nggak ada. Terus dia sedih. Jadi awkward. Jadi gue keterima dan dia nggak keterima. Habis itu kami merayakan dengan makan donat di Dunkin Donat di Dago. Dunkin Donat Dago. Masih ada nggak Dunkin Donat di Dago tuh? Di seberangnya Gelael. Dulu Gelael, sekarang apa? Indomaret kali ya. Terus habis itu kami pulang. Udah deh. Gitu. Buset, ini udah 30 menit yang gue belum jawab banyak. Lanjutin dulu deh. Randi Putra, pernah ngerasain susah di masa kuliah seperti makan cuman Indomie, ngutang di kantin kampus. Wah, itu mah hidupku. Pada masa-masa itu, kan orang tua gue udah cerai. Orang tua gue udah cerai dari gue SMP sebenarnya, tapi bokap gue tampaknya tidak terlalu berhasil menghasilkan uang. Akhirnya nyokap gue. Nah, nyokap gue berat. Kakak gue waktu itu kuliahnya di Stekpi, gue kuliahnya di ITB, dan adik gue SMA di College Gonzaga. Jadi berat lah. Habis itu adik gue juga masuk Unpar lagi. Jadi kakak gue sama adik gue swasta, gue doang yang negeri. Jadi ada masa-masanya gue, dan gini, dan ini lebih tepatnya. Sebenarnya bukan susah. Nyokap gue ngasih kuotanya gue habisin lebih dulu. Jadi gue gak ada duit. Tapi mau minta sama nyokap gak enak. Karena nyokap gue gak punya duit banyak. Nyokap gue duitnya seadanya. Dan dia satu ibu yang harus ngurusin 3 anak. Jadi ada banyak masa-masanya gue emang ngutang. Bahkan gue ngutang di banyak tempat. Di dalam ada kantin seni rupa. Gue sering banget ngutang. Di depan ada warung roti bakar namanya Dodi. Warung Dodi. Warung roti bakar, mie. Sering banget gue utangin. Terus bahkan salah satu hari yang benar-benar membantu gue jadi seperti hari ini adalah gara-gara gue mau ngutang. Gue habis begadang di kampus, kayaknya sekarang udah nggak boleh, habis ngerjain tugas. Gue turun ke kantin mau makan mie goreng 2 pakai telur kan, mie goreng jumbo pakai telur. Terus dulu belum ada mie goreng jumbo, adanya kalau kita sebut mie goreng jumbo berarti mie gorengnya 2 gitu pakai telur ceplok. Terus sambil gue nunggu makanan gue datang, ya Allah kangen lagi zaman-zaman kuliah.
Sambil nunggu makanan itu datang, gue duduk tuh di kantin situ. Terus ada koran pikiran rakyat kebuka di lowongan pekerjaan. Pas gue baca, tulisannya lowongan pekerjaan untuk jadi penyiar Hard Rock FM. Hard Rock FM mau buka di Bandung. Waktu gue SMA, kerja gue dengerin Hard Rock FM mulu karena kakak gue di Stekpi adalah pendengar Hard Rock. Waktu itu yang siaran adalah Erwin Parengkuan dan Indy Barens. Gue ketawa dengerin mereka walaupun gue waktu itu hitungannya masih anak SMA kali ya, bukan pendengarnya Hard Rock. Nah, jadi gue tahu, wah ini dia. Dan gue dari dulu kan pengen jadi presenter NBA. Jadi gue udah tahu jalannya tuh jadi radio dulu untuk jadi presenter, baru jadi presenter NBA. Jadi gue ngelamar itu gitu gara-gara gue mau ngutang di kantin. Nah, bertahun-tahun setelah gue lulus dari ITB, udah nikah, udah punya anak, bahkan udah punya Dipo kalau gue nggak salah. Gue dan Gamila balik ke Bandung, dan gue memutuskan untuk nyari warung roti bakar Dodi itu, karena di depan nggak ada. Udah nggak boleh ada lagi di depan ITB dagangan. Gue nanya warung yang di sini kemana? Oh, pindahnya ke belakang Salman. Terus gue cari, ternyata gue nemu. Gue kasih uang 5 juta waktu itu. Karena gue inget banget gue sering ngutang 15 ribu, 25 ribu. Terus walaupun pada akhirnya suka gue bayar, mereka tuh suka gampang gitu. Gue inget banget. Jadi si bapaknya, gue lupa nama bapaknya siapa. Bapaknya tuh sebenarnya dipecat dari pekerjaannya, lalu memutuskan untuk jualan roti bakar. Anak-anaknya tadinya sekolah, yang paling tua, yang namanya Dodi, akhirnya nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah, karena mesti bantu bapaknya kerja, makanya namanya roti bakar Dodi. Terus di situ tempat gue makan. Terus ya, gue sering ngutang di situ. Makan mie goreng, makan roti bakar, makan nasi, segala macam lah. Terus ya pas beberapa tahun kemudian gue balik. Walaupun gue nggak tahu apakah benar gue masih ada utang atau enggak, rasanya sih ada. Tapi akhirnya gue kasih aja uang 5 juta. Gitu. Oke, lanjut ya. Bramesto Yuda. Di ITB ada titip absen atau enggak? Soalnya kalau gue lihat anak-anak ITB pasti perfeksionis, pasti nggak ada titip absen. Kalaupun ada titip absen, kayak gimana bang? Ceritain dong. Oke, sebenarnya titip absen udah dijawab kan? Gue nggak pernah titip absen, nggak perlu. Karena gue suka kuliahnya, dan B, kalaupun nggak mau masuk, nggak usah masuk aja. Biarin aja, nggak usah pakai titip absen. Asal nggak ngelampauin kuota. Nah, tapi gue mau bahas soal perfeksionis. Anak-anak ITB perfeksionis. Anak-anak ITB itu perfeksionis jurusan-jurusan tertentu. Betul ada yang perfeksionis. Waktu itu pernah, aduh ini lucu banget kalau dipikir-pikir. Di Masjid Salman, masjid seberang, setelah sholat zuhur atau setelah sholat asar, tiba-tiba ada yang nangis. Nangis di masjid. Gitu. Disamperin sama senior gue. Kenapa? Anak sendiri rupa nih. Kenapa kamu nangis? Ujian saya nilainya C. Ya. Ujian nilai C sampai nangis. Kata gue, wow. Ini orang serius banget apa kuliahnya ya. Nilainya C, nangis guys. Anak-anak sendiri rupa denger itu ketawa. Senior gue. Kayaknya namanya Alit deh. Yang senior itu namanya Alit. Alit yang cerita sama kita-kita. Terus kita ketawa denger, gila anak teknik. Nilainya C aja. Nangis. Terus kami waktu itu pernah, gue lupa siapa aja. Kayaknya ada beberapa teman-teman gue. Itu ngeliat ada satu anak megang kertas. Terus dia jalan gak jelas gitu, kayak orang linglung jalan. Bengong gitu, ngeliatin pohon. Kayak apa sih? Kayak orang gangguan mental gitu. Bengong gitu. Terus dia jalan, kita ngeliatin dia, kenapa itu orang? Kita butuh, kayak anak kecil, kayak, kita butuh dia, apa yang dia terjadi, kita lihat gitu. Terus dia diam aja, nggak ngapain, dia cuma ngeliat ke langit, terus jalan. Terus dia bengong, terus dia megang-megang semak-semak, ngambil daun. Terus dia ke kolam Nusantara yang ada di tengah-tengah Laptek. Terus kertas yang dia pegang, dia taruh ke atas kolam Nusantara itu. Terus dia pergi. Terus gue bilang, kita lihat kertas apa itu? Jangan-jangan itu surat cinta atau itu harta karun. Namanya juga anak sendiri rupa kan, tolol-tolol kan kami kan. Pas dia udah hilang, kami ambil, terus usaha banget untuk menggapai kertasnya, ternyata kertas ujian dan nilainya jelek. Udah gitu doang. Jadi emang ada beberapa anak-anak ITB yang serius banget sama kuliahnya, tapi menurut gue tuh kayaknya rata-rata anak-anak teknik gitu ya. Pun kayaknya ada anak teknik yang nggak segitunya banget ya sama nilai kayak anak-anak
Gue nggak tahu anak arsitek kesana kayak santai banget, anak arsitek, planologi gitu. Kayak santai mereka. Anak TL, teknik lingkungan, ya mereka santai-santai. Oke, lanjut lagi. Rizal Besar. Ceritain fase setelah nggak sengaja beli DVD stand up, Bang. Tapi kok di foto sekilas mirip Aska, anaknya Deddy Corbuzier. Oh. Oke, yang dia maksud itu adalah gue tuh tahu stand up gara-gara gue pergi ke Kota Kembang. Kota Kembang tuh pasar di Bandung yang isinya jual DVD bajakan doang. Jadi kayak satu kayak hanggar gede banget, isinya cuma lapak-lapak DVD bajakan banyak banget tuh, kayak surga dunia gitulah untuk pembeli bajakan. Nah, waktu itu harga satu DVD bajakan tuh 5.000. Kalau beli 10 gratis satu. Jadi gue beli tuh semua segala macam film-film yang gue tuh cenderung suka nonton film-film yang gue pernah tonton sebenarnya. Karena gue tahu gue suka dan gue pengen tonton ulang. Dan kadang-kadang ada judul-judul baru. Nah, udah dapat 10, gue mau ngambil bokep. Jadi di situ tuh bokep tuh dijual tuh udah aja dipampang aja gitu. Nah, gue lupa. Ya anyway, gue beli pas gue mau ngambil DVD bajakan. Jadi DVD bajakan tuh dipampang gitu kan. Gue lagi milih-milih bokep. Di satu toko sama lu beli DVD lain aja gitu. Jadi sebelah sini film action, film komedi, film horor gitu kan. Nah, sini film bokep. Gue lagi lihat, perasaan gue nggak enak pas gue nengok diliatin ibu-ibu. Ibu-ibu ngeliatin gue milih bokep, terus gue langsung geser rak gitu. Pas gue geser rak, pas gue lihat itu ada DVD Robin Williams Live in Broadway. Nah, gue kan suka Patch Adams, gue suka Mrs. Doubtfire, Patch Adams. Menurut gue Robin Williams tuh lucu banget lah gitu. Nah, gue tahu Robin Williams, tapi itu tulisannya Live in Broadway dan bukan film, kayak dia berdiri di atas panggung. Gue belum tahu stand up comedy saat itu. Terus karena gratis, sini apa tulisannya funny, hilarious. Ya udah, gue nyari yang lucu-lucu kan, gue ambil aja gratis ini. Gue tonton dulu 10 film. Coba lu bayangin berapa waktu yang berlalu. 10 film gue tonton. Sampai gue, oke, yang gratis ini gue tonton. Pas gue tonton, disitulah gue tahu stand up pertama kali. Live from Broadway itu nempel banget di kepala gue sebagai sebuah pencapaian stand up comedy untuk bisa manggung di Broadway. Makanya waktu Dave Chappelle Live in Broadway, gue tonton di New York. Yang sekarang di Netflix tuh judulnya Sticks and Stones. Gue nonton di New York waktu itu. Tapi gue tahu stand up dari Robin Williams Live in Broadway. Dan pala gue tuh kayak mau meletus dengan konfeti gitu. Kayak di dalam tuh ada konfeti meledak. Jiar gitu. Ya Allah, gue tuh harusnya begini. Karena gue dari dulu suka ngelawak. Dan orang suka bilang, si Panji stand up comedy. Tapi gue gak tahu apa-apa tentang stand up comedy. Dari SMA juga gue kalau suka impersonate guru gue, si Panji lagi stand up, kata teman gue Didot. Gue gak tahu apa-apa tentang stand up comedy. Gue baru tahu stand up comedy di situ. Nah, setelah itu, dia nanya fase setelah gak sengaja beli itu, gue gak langsung stand up. Karena gak ada yang stand up di TV. Gak ada buktinya. Baru tahun 2002 kalau nggak salah, setelah gue lulus baru ada stand up comedy. Itu juga Iwel di Bincang Bintang, tapi itu juga nggak kayak 2002 deh, kayaknya 2005, gue lupa. Nah, jadi gue duluan ke siaran radio. Di siaran radio gue yang kalau ngomong suka cepet dan gagap. Gue tuh kalau ngomong tuh sebenarnya agak-agak kayak Isman, nggak separah Isman sih, tapi agak-agak kayak Isman. Kalau ngomong suka cepet dan suka tergagap-gagap gitu, agak kayak Pange gitu. Dan cara gue untuk mengatasi gagapnya itu ngomongnya gue cepetin ngomongnya. Makanya kadang-kadang Isman kayak sama Pange gitu kan. Kalau Pange sekarang udah bisa mengatasi sih, tapi kayak Isman tuh kadang-kadang ngomongnya tuh dipercepat. Sampai sekarang juga kadang-kadang gue kalau ngomong dipercepat. Ngomongnya dipercepat supaya nggak ketabrak gagap. Kayak Fribawan gitu. Nah, tapi di siaran radio itu gue diajarkan untuk ngomong pelan-pelan. Karena orang kalau nggak ngerti, nggak akan suka gue siaran. Makanya gue pernah punya materi stand up yang, nama lu siapa? Panji. Panji siapa? Panji Pragiwaksono. Kenapa tadi ngomongnya Panji prekrek gitu? Karena gue ngomongnya, 87.7 Bandung, Your Love Stand, bertemu lagi dengan Panji Pragiwaksono sampai jam 10 malam nanti gitu. Jadi, apa sih Panji prekrek gitu, dimarahin. Tapi gue siaran dari tahun 2001 sampai tahun 2005 di Bandung, dan dalam masa-masa itu gue diajarin untuk bicara dengan jelas, bicara dengan benar, bicara
yang membuat orang nggak perlu rewind untuk ngerti lu ngomong apa. Bicara yang membuat orang betah dengerin lu ngomong. Bicara dengan teknik yang membuat orang bisa dengerin lu ngomong sambil dia melakukan kegiatan lain seperti nyetrika, belajar, nyetir mobil gitu. Sesuatu yang kepake banget di dunia stand up comedy sekarang. Baru setelah itu gue jadi presenter. Waktu gue presenting pertama kali gue masih di Bandung. Itu untuk Crush Bone, acara basket di dalam kerangkeng gitu. Sampai gue pindah ke Jakarta tahun 2005 untuk siaran di Hard Rock FM Jakarta bareng Stenia Gustaf. Jadi presenter. Tahun 2008 gue bikin album pertama, Provokatif Proaktif. Tahun 2009 gue ngeluarin buku pertama. Tahun 2010 gue ngerilis Nasional Ismi buku. Tahun 2010 juga gue mulai stand up. Tahun 2011 stand up comedy meledak. Terus gue ikut pusaran itu sampai dengan hari ini. Oke, ini udah 45 menit, udah kepanjangan. Tampaknya harus dilanjutin di video berikutnya. Jadi sampai ketemu di video gue menceritakan masa kuliah part 2. Thank you semuanya, bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.